Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas ini di sekolah tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kejahiliaan menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baik adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Ya. Hadir semua? Hadir. Tiada yang sakit? Ya. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Boleh Ustazah minta satu orang untuk memimpin doa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Sadrina. Baik, sebelum Ustazah menjelaskan materi hari ini, Ustazah mau bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian telah berusaha bersungguh-sungguh namun hasilnya belum terlihat? Pernah. Misal kalian sudah berusaha untuk belajar sebelum ujian namun hasilnya belum bagus. Misalnya juga kalian sudah membantu di rumah kepada orang tua namun tidak pernah dipuji. Atau contoh kecilnya kalian berbuat baik kepada teman tapi tidak dihargai, tidak diucapkan terima kasih. Pernah? Pernah. Nah, kira-kira perbuatan baik yang telah kalian lakukan itu apakah akan sia-sia jika tidak dihargai? Sia-sia. Tidak. Sia-sia atau tidak? Tidak. Jadi siapa yang berhak membalas dan memberikan pahala kepada kita karena perbuatan baik itu? Allah. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia karena Allah akan membalasnya. Jadi balasan itu tidak semuanya akan terlihat hasilnya. Bisa jadi Allah akan membalas di dunia, bisa jadi pun akan disimpan Allah di akhirat dalam bentuk pahala. Jadi topik pembahasan kita hari ini yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 148. Dalam Quran Surah Ali Imran ini Allah menjelaskan bahwa semua kebaikan itu tidak akan sia-sia karena Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus tetap berusaha untuk berbuat kebaikan. Jadi hari ini kita tidak hanya untuk belajar tentang lafal dari Quran Surah Ali Imran, tapi juga kita akan memahami dan menganalisis makna ayat dari Surah Ali Imran ini. Tapi sebelum itu kita sama-sama melafalkan Surah Ali Imran ayat 148 ini. Ustazah akan membacakan terlebih dahulu, kemudian kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husnat thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik, langsung saja kita pada penjelasan ayat per kalimat. Kalimat yang pertama yaitu fa'atahumullah. Maka Allah memberi kepada mereka. Makna dari kalimat ini adalah semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu, semua kebaikan yang ada terjadi pada kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita bisa bangun pagi karena Allah memberi kita hidup. Kita bisa datang ke sekolah
Karena Allah memberi kesehatan. Kita bisa makan karena Allah beri rezeki. Ya. Kalau Allah Maha Kuasa dan memberi semuanya, lalu untuk apa manusia berusaha lagi? Oke. Tepuk tangan untuk saudari siapa namanya? Taira. Tepuk tangan untuk Zaira karena pertanyaannya sangat luar biasa. Mengapa Allah menyuruh kita untuk berusaha lagi padahal Allah itu Maha Kuasa dan Maha Memberi. Jadi Allah memang Maha Kuasa dan Maha Memberi, tapi Allah itu juga menyuruh kita untuk berusaha karena Allah itu tidak ingin kita manja. Karena Allah tidak ingin kita hanya berharap padanya tanpa berusaha lagi. Jadi Allah menyuruh kita untuk berusaha karena Allah ingin melihat kesungguhan kita, kesabaran kita, dan rasa bersyukur kita. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk berusaha walaupun Allah memang Maha Memberi. Contoh nyatanya kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan ketika sampai di laut, mengapa Allah tidak langsung memberi pertolongan dengan membelah lautan itu? Kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberi pertolongan. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu. Itu adalah contoh dari kita harus berusaha dulu dan hasilnya harus kita serahkan kepada Allah. Walaupun usahanya hanya sekecil memukulkan tongkat. Jadi kita harus berusaha tapi untuk hasilnya itu kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun usahanya hanya sekecil 1% pun, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan. Paham? Paham. Oke. Jadi ibaratnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah modal dan usaha itu adalah cara kita untuk menggunakan modal tersebut. Kalimat yang kedua yaitu thawabad dunya, pahala atau balasan di dunia. Adik-adik ada yang tahu apa itu pahala? Apa itu pahala? Pahala itu adalah balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena telah melakukan perintahnya. Mengapa Allah memberi balasan di dunia? Karena Allah menghargai usaha, kesabaran, dan kebaikan hambanya. Nah, apa saja contoh balasan atau pahala di dunia? Yaitu bukan hanya tentang harta, uang, atau kekayaan, namun juga bisa jadi hati yang tenang. Orang yang dekat dengan Allah, yang sering taat, beribadah, itu hatinya tenang walaupun dalam keadaan bermasalah. Walaupun dalam situasi kesulitan, dia tetap tenang karena karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang kedua, dimudahkan urusan. Orang yang sering membantu orang lain, itu bisa jadi suatu saat nanti dia akan diberi pertolongan juga oleh Allah. Jadi jangan capek untuk berbuat kebaikan. Misal kalian sudah berbuat baik tapi tidak dihargai, kemudian kalian sudah berhenti untuk berbuat baik. Kalian jangan seperti itu karena bisa jadi Allah akan membalasnya di kemudian hari. Ketiga yaitu dipercaya orang lain. Orang yang jujur biasanya diberi tanggung jawab, dipercaya teman, bahkan lebih dihargai dalam pertemanan. Yang keempat, mendapat hubungan keluarga yang baik. Anak yang berbakti kepada orang tua itu akan didoakan dan biasanya orang tua itu akan melancarkan dan memberkahi hidup sang anak. Kelima, mendapat kesempatan berbuat baik. Kita bisa diberi kesempatan belajar, bertemu orang baik, atau mendapatkan jalan menuju kebaikan, itu juga merupakan pahala yang diberikan oleh Allah di dunia. Jadi bisa diingat 5 contoh pahala ini. Apa saja? Yang pertama? Itu. Kedua? Ketiga? Yang keempat? Kelima? Mendapat kesempatan berbuat baik. Oke, jadi pahala di dunia itu bukan cuma berupa harta, tapi bisa jadi 5 ini. Paham? Paham. Selanjutnya kalimat yang ketiga, yaitu wahusna thawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat. Allah dalam kalimat ini Allah menggunakan kata husna, wahusna thawabil akhirah,
yang berarti kebaikan yang sangat sempurna. Jika di dunia itu masih ada kesedihan, capek, dan sakitnya, maka di akhirat itu kebahagiaannya tidak ada kekurangan atau abadi dan kekal. Apa saja bentuk pahala di akhirat? Yaitu ini. Pertama, dosa diampuni. Dan kedua mendapat rahmat Allah. Ketiga, dijauhkan dari siksa neraka. Keempat, mendapatkan kebahagiaan abadi. Dan terakhir, masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga. Maka dari itu, perbanyaklah berbuat baik sehingga akan menjadi pahala di akhirat nanti. Namun perlu adik-adik ketahui bahwa untuk mendapatkan pahala di akhirat, kita jangan sampai lupa untuk melakukan menyeimbangkan kehidupan di dunia. Kita mencari pahala itu di mana? Di dunia kan? Jadi kita harus menyeimbangkan antara mencari pahala di akhirat dan juga kehidupan di dunia. Kita boleh taat beribadah, kemudian menggunakan harta kita untuk bersedekah. Namun jangan sampai lupa dengan kehidupan kita di dunia atau kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya harta itu kita bisa gunakan juga untuk bersedekah, tapi jangan sampai lupakan kebutuhan makan kita, kebutuhan skincare, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah dan lain-lainnya. Jadi antara dunia dan akhirat kita harus seimbang. Seperti itu. Nah, kalimat yang terakhir yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam kalimat ini Allah menggunakan kata muhsinin. Apa itu muhsinin? Yaitu orang yang selalu berusaha berbuat baik dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Bukan orang yang berbuat baik namun ingin dipuji atau ingin mendapat imbalan. Nah, berbuat baik di sini bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Apa saja bentuknya? Yaitu membantu teman, menghormati guru, jujur, disiplin, menjaga kebersihan, dan berbakti kepada orang tua. Apakah kalian pernah berbuat salah satu ini? Sering atau bagaimana? Pernah sering membantu orang tua? Seperti apa membantunya? Mengerjakan pekerjaan rumah. Oke. Kalau menjaga kebersihan? Ya. Oke. Disiplin, kalian sering tepat waktu datang ke sekolah? Ya. Tadi ada yang terlambat? Kadang-kadang Ustaznya. Jadi harus disiplin ya. Jujur. Ya. Harus berkata jujur. Nih, menghormati guru. Contohnya menghormati guru itu seperti apa? Dengarkan apa yang guru sampaikan. Oke, betul. Apa lagi? Nah, apa lagi? Oke, yang terakhir membantu teman. Kalian sering membantu teman? Ya. Bantu dalam hal apa? Jangan sampai membantu hal buruk. Oke, membantu ketika mengerjakan tugas. Oke, jadi dari tadi kita telah membahas tentang makna ayat dari Quran Surah Al-Imran ayat 148. Jadi, untuk lebih pahamnya dan lebih kalian ingat, kita akan bermain games. Oke, lanjut ya. Jadi, di sini kita akan bermain kuis Family 100, tapi semua akan menjawab pertanyaan, bukan hanya perwakilan. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Dibagi menjadi 2 kelompok saja. Jadi berhitung dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini mulai dari sini. 1, 2. Yang mana ini? Oh, dari belakang begitu. Berarti 1, 2, 1, 2, 1. Kamu 1 toh? 2. 1. 2. 1. Oke, yang kelompok 1 di sini, silakan berdiri. Kelompok 1, masih ingat kelompoknya berapa tadi? 1 di sini, 2 di sebelah sini. Ayo, segera berkumpul yang dapat nomor 1 berkumpul di sini.
Yang dua di sebelah sini. Ayo cepat. Kalau yang satu ada berapa orang? Kelompok satu ada berapa orang? 11. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini 11. Satu orang tidak hadir. Tadi kalian bilang hadir semua. Oke. Jadi permainannya itu begini. Boleh pinjam meja satu ini? Jadi tiap kelompok akan maju satu persatu depan sini. Kemudian Ustazah akan menayangkan soalnya. Jadi soalnya itu ada 11. Kalian harusnya 11. Nanti satu orang di sini nanti akan melawan dengan satu orang lagi yang sudah main. Paham? Paham. Jadi pertanyaannya itu akan Ustazah munculkan pertanyaan dan pertanyaannya itu pilihan ganda. Nanti kalian bisa langsung cepat-cepat melihat siapa yang cepat mengangkat tangan, dia yang berhak menjawab soal. Jadi harus cepat angkat tangan, kemudian nanti kita cek apakah jawaban betul. Nah, jika jawabannya betul itu dapat 10 poin. Kalau salah, nilai kalian akan berkurang 5 poin. Jadi harus perhatikan baik-baik soalnya, jangan langsung angkat tangan. Baca baik-baik dulu DP soal dan jawaban. Karena ini jawabannya adalah pilihan ganda. Siapkan ketua tim. Pertama yang maju duluan ketua tim. Kamu, yang sebelah sini yang kelompok 2 siapa ketuanya? Siapa? Ayo. Neta? Neta? Oke. Silakan maju. Kemudian siapkan orang kedua. Orang kedua siapkan memang kelompok 2 dan kelompok 1. Nanti Ustazah boleh Pak mundur supaya dapat lihat di video dan orang. Mundur. Hah? Yang lain dulu? Oh boleh dulu. Ya yang lain boleh dulu. Tapi di sebelah sini aja yang sesuai kelompok. Duduk. Kalian sebelah situ. Jangan berpisah ya kelompoknya. Baik. Sudah boleh dimulai? Sudah. Hati-hati. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Silakan. Apa arti dari lafaz fa'atahumullah dalam ayat ini? Siapa duluan? Yang mana? Neta? Ulang. Apa arti dari fa'atahumullah? Sadrina. Dia kelompok. Kamu kelompok 2? 1. Yang mana? B. Apakah betul? Oke, betul. 10 poin untuk kelompok 1. Sudah. Kemudian orang kedua. Siapa yang kedua? Yang kedua dari kelompok 2. Yuk. Mau dapat soal semua? Oke. Siap? Kita mulai. Bismillah. Kalimat Fatamullah mengajarkan bahwa angkat tangan kalau bisa jawab. Oke. Maria. Apa jawabannya? B. Semua kebaikan yang kita dapat berasal dari Allah. Kamu kelompok 1 kan? Apakah betul? Oke, betul. 10 poin lagi untuk kelompok 1. Maju lagi kalau orang ketiga, kelompok 2. Siapa? Oke. Soalnya cuman mengenai materi tadi, bukan soal yang lain. Oke, siap? Bismillah. Kenapa manusia tetap berusaha padahal Allah yang memberi hasil?
Apa jawabannya? Oke, kelompok 2 apa? B. Karena usaha adalah bentuk kesungguhan dan ketaatan. Oke, apakah betul? Oke, 10 poin untuk kelompok 2. Silakan duduk. Orang ketiga, keempat. Orang ketiga Muslim. Oke, silakan maju. Siap? Bismillah. Contoh nyata bahwa manusia tetap harus berusaha adalah angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, kelompok 2. Apa jawabannya? B. Nabi Musa memukul laut dengan tongkat atas perintah Allah. Coba kita cek. Apakah betul? Oke, 10 poin lagi untuk kelompok 2. Lanjut. Orang kelima, lanjut. Orang kelima, oke. Oke, kita mulai. Bismillah. Apa yang dimaksud dengan thawabat dunya? Oke, kelompok 1. Jawabannya B. Balasan atau pahala di dunia. Ya boleh diganti, sudah dikunci ya. Coba kita cek. Bismillah. Oke, 10 poin untuk kelompok 1. Selanjutnya orang ke-6. Masing-masing dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo maju. Jangan takut ujung, maju. Ayo. Oke, fokus. Kita mulai soalnya. Manakah yang termasuk contoh pahala di dunia? Yang bisa menjawab angkatan. Oke, kelompok 2 jawabannya. B. Diampuni dosa. Oke, kelompok 2 sudah mulai. Diampuni dosa. Oh, salah. Jawabannya adalah C. Hati menjadi tenang. Untuk kelompok 2, poinnya itu dikurangi 5. Jadi tinggal 15 poin. Lanjut, orang ke-7. Ayo. Orang ke-7 masing-masing kelompok. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Beri semangat dulu untuk masing-masing kelompok. Ayo kita mulai. Silakan jawab. Seorang yang jujur selalu dipercaya orang lain termasuk contoh dari. Oke, kelompok 1. Jawabannya apa? Ayo cepat. Apa? C? Oh, B. B? Oke, dikunci ya. Salah. Kelompok 1 dikurangi 5 poin. Silakan duduk. Oke, orang ke-8. Maju. 3 soal lagi baru kita selesai. Ayo orang ke-8. 8. Perhatikan baik-baik soalnya, jangan langsung angkat tangan. Perhatikan dulu soalnya. Ini sudah ada jawabannya, jadi harus perhatikan baik-baik. Bisa? Oke. Selanjutnya, apa makna kata husna dalam ayat itu? Angkat tangan. Oke, kelompok 1. Apa jawabannya? Ayo, langsung jawab. B? D. Kebaikan yang sangat baik dan sempurna. Oke, kita tes, kita cek. Oke, betul. 10 poin lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya orang ke-9. Dari kelompok 1 mana? Orang ke-9. Oke. Kelompok 2. Oke. Harus cepat ya, langsung angkat tangan, langsung jawab. Oke, manakah yang termasuk balasan di dunia? Oke, jawabannya kelompok 1 apa? Langsung jawab. Apa? Dipercaya teman, dimudahkan urusan, masuk surga, mendapat nilai bagus. Apa? B? Dimudahkan urusan. Oke. Salah. Balasan di akhirat. Untuk kelompok 1, nilainya dikurangkan 5. Perhatikan baik-baik soal balasan di dunia dan balasan di akhirat berbeda.
Selanjutnya orang ke-10. Orang ke-10. Orang terakhir dari kelompok 2. Perhatikan baik-baik soalnya. Oke. Siapakah yang dimaksud dengan al-muhsinin? Jangan dipilih seorang kamu. Angkat tangan yang bisa menjawab. Oke, kelompok 1 jawabannya apa? C. Orang yang berbuat baik. Kita coba cek. C. Oke, betul. 10 poin untuk kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 maju 1 orang walaupun sudah maju tadi. Melawan kelompok 1 yang terakhir. Soal terakhir dari permainan ini. Mereka sudah maju semua. 1 orang yang berani, ayo. Ayo, oke. Oke, soal terakhir dari kamu sorong sedikit. Oke, soal terakhir. Sikap yang tepat setelah memahami ayat ini adalah ini. C. Tetap berbuat baik, sabar dan tidak menyerah. Apakah betul? Kita cek. Oke, betul. Kelompok 1 tambah 10 poin. Yang menang adalah kelompok 1 dengan poin 65 dan B mendapat kelompok 2 mendapat poin 15. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita akan tutup pembelajaran ini. Dah? Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 148 mengajarkan kita bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha atau pahala orang yang beriman, terutama orang yang terus berbuat kebaikan. Kedua, kebaikan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian balasan di dunia itu tidak hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa ketenangan hati, kemudahan hidup, kepercayaan, dan keberkahan. Terakhir, balasan orang akhirat jauh lebih sempurna dan kekal, dan orang yang terus berbuat baik itu dicintai oleh Allah. Oke. Sekian dari penjelasan Ustazah hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.